Halo rekan-rekan semua, kita ketemu lagi dalam kesempatan video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bahas itu mengenai larangan impor pakaian bekas. Namun sebelum kita mulai pembahasan, perlu saya sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dan saya sajikan dalam video pembelajaran ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Sekarang ini lagi maraknya berita mengenai larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Nah, ini sih seperti apa ketentuan aturan hukumnya dan bagaimana penegakannya apabila ada indikasi penyelundupan pakaian bekas tersebut. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa larangan impor untuk barang-barang tertentu itu memang diatur dalam suatu peraturan ya. Peraturan di sini itu diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Permendag Nomor 18 Tahun 2021. Adapun pemerintah melarang impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan pertama, untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan atau ketiga, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Adapun daftar barang-barang yang dilarang untuk diimpor itu tercantum dalam lampiran 2 Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tersebut. Yang mana dalam lampiran tersebut pakaian bekas memang dikategorikan sebagai salah satu barang dilarang impor. Importir dilarang mengimpor barang dilarang impor. Nah, bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah pusat. Bahkan di pasal 46 angka 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang mana mengubah pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Perdagangan itu ditegaskan lagi bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, atau dalam hal ini pakaian bekas. Nah, bagi importir yang melanggar ketentuan tersebut itu akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Terkait pengawasan dan penindakan pakaian bekas impor. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Dan dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat dapat menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan. Nah, petugas pengawas di bidang perdagangan ini dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Pengawasan itu salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang.
Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan bahwa terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, maka petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Penyidik dalam hal ini yang dimaksud adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Selain itu, pada praktiknya penindakan terhadap penyelundupan impor pakaian bekas juga dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu seperti kita bisa ketahui dari laman Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan judul Bea Cukai amankan ratusan karung balpres pakaian bekas di Semarang. Jadi pada dasarnya yang berwenang melakukan pengawasan adalah petugas pengawas di bidang perdagangan untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik. Di sisi lain, aparat Bea Cukai juga turut melakukan penindakan terkait penyelundupan barang ilegal termasuk pakaian bekas. Demikian rekan-rekan semua, pembahasan materi kita kali ini mengenai larangan impor pakaian bekas. Adapun materi tersebut diambil dari artikel Bea Cukai amankan ratusan karung balpres pakaian bekas di Semarang, dan juga dari Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Terima kasih teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kita akan coba membahas materi-materi berikutnya pada sesi kesempatan video membelajar kita yang akan datang. Terima kasih.